Kabar kehadiran Nabi setelah Isa alaihissalam itu termaktub dalam Bible atau Alkitab. Ketik aja Yohanes pasal 16 ayat 13. Nanti webnya pilihnya sabda paralel. Tetapi apabila ia datang, iya, Yesus yang ngomong itu. Iya datang. Bisa siapa aja kan yang datang? No, ia datang. Tetapi apabila dia datang, ini tandanya. Di kalangan umat Nasrani, ada yang menganggap bahwa yang akan datang itu adalah Roh Kudus. Namun, Ustadz Kainama memiliki pendapat yang menguatkan bahwa yang dimaksud adalah kedatangan seorang manusia. Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus, yang akan datang itu Roh Kudus. Tidak, Bible bilang itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ Roh kebenaran. Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat 3 dimensional. Mengacu kepada ayat Injil yang tertulis di dalam Yesaya 42 ayat pertama dan juga di dalam Yohanes 16 ayat 13, si Kainama terus berusaha menceramakan dan terus berusaha untuk meyakinkan orang bahwa itu yang dimaksud adalah Ahmad atau Muhammad. Kainama terus berusaha untuk menyuarakan ini, menceramakan ini dengan harapan agar orang-orang Kristen yang tidak terlalu mengerti Alkitab dan juga orang-orang Kristen yang lemah imannya akhirnya bisa mengikuti seperti jejak si Kainama. Akhirnya mereka tersesat bersama-sama. Inilah akibatnya kalau orang sudah tersesat. Dia terus menyuarakan pemahaman pribadi, seolah-olah antara Injil, Alkitab itu punya hubungan dengan yang namanya Muhammad. Padahal ini pemahaman yang sangat keliru. Ini pemahaman yang sangat salah. Tidak ada kebenarannya sedikit pun yang disampaikan oleh Ahmad Kainama. Di dalam Yesaya 42 ayat 1 dan Yohanes 16 ayat 13, Ahmad Kainama terus bersikeras bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah Ahmad atau Muhammad. Ustadz Ahmad Kainama mengajak kita kembali untuk membuka Alkitab. Kali ini dalam bahasa Hebrew. Buka aja Google, ketik. Nah sekarang pakai Hebrew yuk. Ketiknya Isaiyah Ustadz. Spasi 42 in Hebrew. Lalu klik webnya namanya Mekon Mamre. Mamre ini nama kota Ustadz di Hebron. Deket sama makam Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, sebelah kanannya bahasa Inggris, sebelah kirinya kayak urak-urak Ustadz ya. Huruf Hebrew itu ya. Oke ya, udah ya. Hand Avdienmak dalam bahasa Hebrew-nya itu ya. Lalu sebelah kanan behold my servant, koma. Oke? Udah. Kita lewatin yang ini. Karena itu sampai sekarang orang gak seneng saya bacain yang ayat 1. Ke bawah Ustadz, yang angka 19 cari. Angka 19, digedein huruf Hebrew-nya, huruf Ibrani-nya. Nah cari kelompok gambar, ya. Bacanya dari kanan ke kiri ya Ustadz. Kayak Arab. Cari kelompok gambar yang seperti ada huruf C terbalik, di tengahnya ada titik. Lalu di sebelah kirinya, seperti kursi tapi ada jok sandarannya. Lalu di sebelah kirinya lagi ada W terbalik. Di sebelah kirinya lagi ada seperti tongkat kayak arit, gitu. Di sebelah kirinya lagi seperti roti tawar, kotak gitu, roti tawar. Betul? Nah itu bacaannya adalah Muslimun. Mem, Shin, Lamed, Mem. Muslimun. Itu di dalam bahasa Inggrisnya sebelah kanannya ditranslate sebagai Lord Servant, hamba Allah. Padahal ini sama sekali tidak ada hubungannya. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius dari pasal yang pertama, itu menceritakan dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, itu silsilahnya jelas. Itu dari kaum keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan terus kemudian itu anak cucu Yakub. Tidak pernah sedikit pun itu menyinggung atau menyebutkan bangsa Arab
Apalagi yang namanya Ahmad atau Muhammad. Itu sama sekali sesuatu yang ngaco ini si Ahmad Kainama ini. Entah apa di dalam pikirannya yang terus berusaha menyuarakan hal-hal seperti ini. Saya ingin mempertegas dan memperjelas kepada semua umat Tuhan dan juga yang menonton video ini bahwa firman Tuhan tidak pernah dipercayakan kepada bangsa lain. Tidak pernah dipercayakan kepada bangsa Arab. Firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi, kepada anak cucu Yakub. Itulah firman yang dipercayakan kepada mereka. Dan ini tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Kita lihat di sini Kainama bahwa hanya kepada orang Yahudi, kepada keturunan anak cucu Yakub, hanya kepada mereka dipercayakan firman Tuhan, tidak pernah dipercayakan kepada bangsa Arab. Bagaimana kamu bisa kait-kaitkan ini bahwa Yesaya 42 ayat 1, Yohanes 16 ayat 13 itu mengacu kepada Muhammad? Ngaco betul ini si Ahmad Kainama ini. Si Kainama ini terus berusaha untuk menceramakan, memberikan keterangan supaya orang bisa membenarkan dia murtad dari Kristen, meninggalkan Tuhan Yesus Tuhan yang benar untuk masuk Islam. Itu tujuan daripada si Kainama ini. Untuk pembuktian selanjutnya kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini kembali jelas suatu pembuktian yang tidak bisa terbantahkan oleh siapapun, termasuk si argumen-argumen dari si Kainama ini. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di surga kecuali melalui Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kamu bisa mengacu bahwa Tuhan Yesus bernubuat bahwa akan datang seorang yang bernama si Ahmad? Ini nggak ada hubungannya sama sekali Kainama. Anda itu ngaco betul. Anda itu memutarbalikkan kebenaran Injil. Janganlah begitu. Sudahlah, kalau kau sudah meninggalkan Injil, sudah masuk Islam, itu urusan kamu lah. Jangan lagi kait-kaitkan Injil seolah-olah ada hubungan dengan Al-Quran atau ada hubungan dengan Muhammad. Tidak ada hubungannya. Itu beda sekali. Arab dengan Israel tidak pernah ada hubungannya. Ingat baik-baik Kainama. Waktu mereka di Mesir, itu anak cucu Yakub, Tuhan suruh keluar, pindah dari Mesir. Keluar menuju ke tanah Kanaan, ke Yerusalem. Karena Tuhan ingin membangun satu komunitas peradaban manusia yang memang benar-benar memiliki Tuhan yang jelas. Tidak bercampur dengan bangsa lain. Bagaimana bisa kau kaitkan ada hubungan antara Arab dengan Israel? Itu omong kosong itu, apa yang kau sampaikan. Untuk jalan pulang ke surga, Kainama, itu hanya melalui Tuhan Yesus. Tidak mungkin melalui orang lain. Itu mustahil. Tuhan Yesus sudah katakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Bagaimana mungkin masih ada lagi yang lain yang namanya Ahmad atau Muhammad? Itu terbantahkan dan itu sama sekali tidak benar apa yang kamu sampaikan. Terus ayat yang dimaksud oleh Kainama yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 13, dia hanya menyebutkan di ayat 13 doang. Itu kan ayatnya itu dari ayat 1 dan seterusnya itu sambung menyambung, itu ada keterkaitan semua. Nah, kita nggak usah baca dari ayat pertama, kita baca saja dari ayat 12 sampai 15 supaya si Kainama ini jangan lagi ngawur-ngawur berceramah dan jangan lagi artinya membuat orang Islam seperti kayak punya kebanggaan bahwa yang dimaksud dengan Yohanes 16 ayat 13 itu adalah Muhammad. Nggak ada, dalam Alkitab, dalam Injil nih Kainama, tidak ada sedikit pun mau bicara bangsa lain. Tidak ada sedikit pun mau bicara tentang Muhammad, Ahmad. Ini tidak pernah dikenal di dalam Alkitab. Kita dengar nih Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Nah, perhatikan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini bicara kapasitas manusia, kekuatan manusia. Tuhan bicara kepada murid-murid, sekarang kamu belum bisa tanggung itu.
Nanti kalau Roh Kudus datang, baru kamu sanggup. Ya, jadi kalau Muhammad itu manusia, apalagi dari bangsa Arab, mana mungkin dia bisa memberi kekuatan kepada orang lain. Terus, tetapi apabila ia datang, perhatikan di situ Kainama. Kalau nggak punya Alkitab, bisa hubungi saya. Nanti saya kirim Alkitab. Ia di situ itu huruf besar Kainama. Ya, perhatikan. Ia itu huruf besar, itu menunjukkan kepada Tuhan itu sendiri. Bukan kepada manusia yang kamu maksudkan, yang kamu katakan adalah Ahmad. Itu bukan manusia, itu Roh Kudus. Itu Tritunggal Allah. Kita dengar lagi. Yaitu Roh kebenaran. Yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bagaimana kapasitas manusia yang bisa memimpin manusia yang lain yang begitu banyak ke dalam seluruh kebenaran kalau dia hanya dibatasi dengan seorang manusia? Itu tidak mungkin, itu mustahil itu terjadi. Terus, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Dengar ini baik-baik. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini dengar nih ya, Kainama ya, biar pintar kau. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, ia akan memberitakan hal-hal kepadamu yang akan datang. Nah, kita lihat lagi selanjutnya. Ia akan memuliakan aku. Nah, perhatikan baik-baik sini. Roh Kudus itu akan memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus itu akan memuliakan Tuhan Yesus. Sementara Ahmad, bagaimana dia memuliakan Tuhan Yesus? Sedangkan ajaran Ahmad, ajaran Al-Quran, itu menyangkal dan membantah habis-habisan, mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan. Sedangkan Roh Kudus ini menyatakan bahwa Yesus itu satu-satunya Tuhan. Bagaimana kok kau bisa hubungkan ini dengan Ahmad? Itu tidak masuk di akal. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Iya, Roh Kudus ini akan memberitakan kepada murid-murid, kepada orang Kristen, hal-hal yang akan diterimanya dari Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik ini. Pernah nggak Muhammad menerima sesuatu dari Tuhan Yesus? Kan nggak pernah. Roh Kudus menerima pesan dari pribadi kedua dari Tuhan Yesus. Itu diberikan kepada Roh Kudus karena dalam kapasitas roh. Jadi dia bisa masuk ke dalam seluruh manusia. Itu yang diberitakannya kepada semua manusia, kepada umat Tuhan. Terus, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Iya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Ini menunjukkan equal, kesamaan antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Itulah yang selalu yang kalian bantah, kalian tidak bisa terima. Kalian menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu di bawah, hanya utusan. Apa yang Bapa punya itu punya Tuhan Yesus. Ini menunjukkan kesetaraan, kesamaan, dan Dia itu adalah Allah sendiri. Dialah Yahweh yang Maha Besar. Yang kalian sangkal, yang kamu tinggalkan Kainama, kamu pindah dan kamu meninggalkan Dia. Dan saya akan menunjukkan satu bukti lain di dalam Alkitab. Kalau itu penulisan hanya mengacu kepada manusia, kapasitas manusia, itu pasti menggunakan huruf kecil, iya. Sedangkan di dalam Yohanes tadi itu ia itu huruf besar, itu menunjuk kepada Tuhan karena Dia yang maha besar, yang maha kuasa. Kita bisa lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25 sampai 26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Perhatikan, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Ia adalah seorang yang benar dan saleh. Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus ada di atas Simeon. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Iya di situ ya.
bahwa ia tidak akan mati. Bahwa ia tidak akan mati. Huruf besar apa? Huruf kecil, kainama. Ya, kalau nggak ada Alkitab nanti bilang ya, saya kirim Alkitab. Kalau menunjuk kepada hanya manusia, seperti yang kamu maksud menunjuk kepada Ahmad atau Muhammad, itu pasti dalam Yohanes 16 ayat 13, itu pasti I kecil. Tapi ini I besar. Masih mengerti kan tanda-tanda baca kan, kainama ya? Kalau I besar itu menunjukkan kepada pribadi yang maha kuasa. Oke? Kita lanjutkan ayat ini. Sebelum ia melihat Mesias. Sebelum ia melihat Mesias. Kembali lagi I kecil di situ. Oke, jelas ya Ahmad Kainama ya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Dan salam kemenangan. Amin.